Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat serta berbahagia. Perkenalkan, saya Reno Fauzan dengan rekan saya, Riri Trianingsih. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan mengenai ragam bahasa ilmiah yang dikhususkan pada paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Tanjung dan Ardial mendefinisikan sebagai satuan terkecil yang berisi satu gagasan dasar dalam pembentukan gagasan yang lebih besar. Staf pengajar bahasa Indonesia ITB mengemukakan pendapat Barnett bahwa paragraf merupakan kelompok kalimat yang tersusun sedemikian rupa atau kohesif, berkaitan erat atau koheren, dan memiliki satu ide pokok yang dikembangkan dan diperjelas. Yang kedua ada syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf terdiri dari kesatuan, pengembangan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Tiap paragraf mengandung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar itu dikemukakan ke dalam kalimat topik, sedangkan gagasan pengembang itu dikemukakan ke dalam kalimat pengembang. Dan kalimat satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Seperti halnya contoh. Tanpa digerakkan kepentingan apapun, Haminah dan beberapa warga memperjuangkan hak remaja korban kekerasan yang saat itu masih berusia 15 tahun. Mereka memeriksakan remaja tersebut ke rumah sakit untuk meminta bukti visum. Hasilnya akan digunakan sebagai bukti untuk menjerat pelaku. Dari contoh yang saya berikan, terlihat bahwa kesatuan paragraf akan terwujud jika dua hal terpenuhi. Yang pertama, paragraf hanya mengandung kalimat topik yang hanya berisi sebuah gagasan dasar. Dan yang kedua, paragraf berisi sejumlah kalimat pengembang yang mengandung sejumlah gagasan pengembang. Yang kedua, syarat yang kedua, ada pengembangan. Gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat penjelas atau lanjutan. Contohnya, setelah dua orang tewas, yakni Saliman dan Abdul Rashid, seusai meneguk minuman keras di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Tanjung, korban bertambah seorang lagi yakni Lukman Wijaya, warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember ini ditemukan tewas di rumahnya. Kanit Reskrim Polsek Sumbersari, Ibda Suyitno Rahman, saat mendampingi Kepala Polsek Sumbersari Komisaris Sugio Wibowo, mengatakan bahwa kini masih ada satu orang lagi yang berada dalam kondisi kritis, yaitu Syaiful. Ia dirawat di rumah sakit yang berada di daerah Jember. Berdasarkan contoh yang saya berikan, berisi satu gagasan dasar, yakni setelah dua orang tewas, korban bertambah seorang lagi, dan dua gagasan pengembang, yakni Ibda Suyitno mengatakan masih satu orang lagi dalam kondisi kritis dan ia dirawat di rumah sakit di daerah Jember. Yang ketiga, ada kekompakan atau kohesi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Kekompakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada kekompakan struktural dan ada kekompakan leksikal. Kekompakan struktural ditandai dengan adanya hubungan struktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf, dan kekompakan leksikal ditandai dengan adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf
untuk menandai hubungan antar kalimat dengan paragraf. Kekompakan struktural diungkapkan dengan struktur kalimat yang kompak dan serasi, yakni dengan menggunakan pengulangan atau repetisi struktur kalimat dalam pengungkapan gagasan yang berbeda. Contohnya, misalkan, pakaian ini rancangan saya, rumah yang bagus ini rancangan saya, perabot rumah pun rancangan saya. Jika Anda dapat membuat seperti yang saya buat, bagus juga. Kekompakan struktural dinyatakan juga dengan penggunaan kata penghubung kalimat atau konjungsi hubungan antar kalimat seperti jadi, selanjutnya, oleh sebab itu, akibatnya, singkatnya, mula-mula, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Kekompakan juga dinyatakan dengan menggunakan unsur leksikal. Kata-kata atau kata-kata yang bercetak miring menandai kekompakan leksikal dalam paragraf. Pengembangan paragraf. Menurut Suparno, pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil dari pengembangan paragraf adalah kecocokan dari satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Contoh berikut adalah pengembangan paragraf yang setara dan bertingkat. Dapat dilihat dari contoh paragraf yang sebelumnya bahwa paragraf tersebut itu setara dan ya tidak ada yang menjadi atasan dan tidak ada yang menjadi bawahan. Berikut adalah contoh kedua dan pengembangan paragraf. Dari contoh yang kedua ini dapat dilihat bahwa paragraf pertama tersebut menjadi atasan bagi paragraf kedua. Ya, pada paragraf kedua menjelaskan dua jenis mobil yang dikemukakan pada paragraf pertama. Dalam pengembangan paragraf terdapat teknik-teknik pengembangan paragraf. Ada analogi, ada klimaks dan antiklimaks, ada deduktif dan induktif, ada perbandingan dan pertentangan, ada analogi, ada sebab dan akibat, ada contoh-contoh, ada klasifikasi, dan ada juga definisi luas. Dalam teknik alamiah terbagi menjadi dua urutan. Yang pertama adalah kronologis, yang kedua adalah spasial. Dalam urutan spasial itu berarti urutan dalam bentuk tempat. Kalau dalam bentuk kronologis itu dalam bentuk waktu. Selanjutnya adalah teknik klimaks dan antiklimaks. Dalam teknik ini diawali dengan penjelasan sebuah gagasan yang bertingkat rendah, lalu berangsur-angsur menjadi gagasan yang bertingkat tinggi. Namun dalam antiklimaks, saat hampir mencapai kedudukan yang tinggi, terjadi sebuah kemunduran hingga tidak mencapai kedudukan yang lebih tinggi dalam sebuah gagasan. Selanjutnya adalah teknik deduktif dan induktif. Untuk teknik deduktif, diawali dari bentuk umum, lalu diakhiri dengan bentuk khusus. Sedangkan untuk teknik induktif, diawali dengan bentuk khusus, lalu diakhiri dengan bentuk umum. Selanjutnya adalah teknik perbandingan dan pertentangan. Dalam teknik ini, membahas suatu perbandingan atau pertentangan dalam suatu hal. Selanjutnya adalah teknik analogi. Dalam teknik ini, menjelaskan suatu hal yang tidak umum, lalu dijelaskan dengan secara umum agar pembaca dapat lebih mudah mengerti. Yang berikutnya adalah
teknik sebab akibat. Dalam teknik ini, di suatu paragraf terdapat sebab akibat mengapa suatu hal terjadi. Selanjutnya adalah teknik contoh-contoh. Dalam teknik ini terdapat pemaparan sebuah contoh yang konkret agar pembaca dapat lebih memahami hal tersebut. Selanjutnya adalah teknik klasifikasi. Dalam teknik ini mengkelompokkan sesuatu hal dengan tujuan untuk lebih merincikan suatu hal tersebut. Selanjutnya adalah teknik definisi luas. Dalam teknik ini terdapat pemaparan suatu hal dengan definisi yang luas agar pembaca dapat mengetahui sesuatu secara umum. Dilanjutkan dengan penggunaan jenis paragraf. Jenis paragraf didasari oleh letak kalimat utama dalam paragraf. Berikut merupakan penjelasan serta contohnya. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif di dalamnya terdapat kalimat topik yang terletak pada awal paragraf. Dan kalimat penjelasannya terdapat pada kalimat-kalimat berikutnya. Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif. Yang kedua, terdapat paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat kalimat topik yang terletak pada akhir kalimat. Yang berarti pada awal sampai hampir akhir paragraf tersebut adalah kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Nah, pada akhir paragraf tersebut baru terdapat kalimat topiknya. Berikut adalah contoh dari paragraf induktif. Lalu yang ketiga, ada paragraf kombinasi. Dalam paragraf kombinasi ini, kalimat topiknya terdapat pada awal dan akhir paragraf. Nah, untuk pada tengah-tengah paragraf itu diisi dengan kalimat penjelas. Berikut adalah contoh dari paragraf kombinasi. Dan untuk yang keempat, terdapat paragraf deskriptif. Untuk paragraf deskriptif ini, dalamnya hanya terdapat kalimat pokok dan di dalamnya tidak terdapat kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Berikut adalah contoh dari paragraf deskriptif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, mohon sampaikan pada saat sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Saya Ren Lukman Fauzan dan rekan saya Ririt Rianingsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.